katakan sama-sama, amin. Saudara, ada seorang pakar, ya, pakar ekonomi, pakar dalam segala sesuatu, karena dia orang yang memang pintar dan dia sekolah di luar negeri, tapi dia orang Indonesia, ya. Dia mulai menjadi seorang pengamat, ya. Saya sangat suka sekali dengan orang yang menjadi pengamat, ya, tetapi bukan menghakimi, ya. Pengamat itu melihat sesuatu yang baik diambil dan dipelajari, itu pengamat yang benar-benar. Nah, ini seorang pengamat yang luar biasa. Dia melakukan pengamatan bagaimana di Amerika itu bisa maju, bagaimana di Eropa bisa maju, bagaimana Cina itu bisa maju. Dia benar-benar mengadakan pengamatan, dan salah satu hal juga dia mengadakan pengamatan di Indonesia. Nah, lalu dia membuat suatu filosofi, ya. Filosofi itu adalah sesuatu, kalau saya bilang kalau filosofi itu seperti pepatah, ya. Filosofi itu hampir seperti kata-kata bijak. Nah, itu filosofi. Salah satu filosofi, karena dia orang Jawa, ya, orang dari daerah wetan sana, dia itu membuat filosofi dengan bahasa Jawa, ya. Tapi pada saat dia melakukan itu sangat menjadi rema dalam hidup saya, ya. Dan saya ingin bagikan ini kepada saudara yang setiap hari datang di tempat ini. Ada perkara-perkara yang saya ingin sampaikan, ya. Filosofinya yaitu mengenai masalah pepatah, ya. Saya bilang filosofi itu seperti pepatah, seperti kata-kata bijak, ya. Pakai bahasa Jawa, ya. Mungkin saudara nggak ngerti, tapi saya akan terjemahkan. Filosofinya adalah ngomong begini, ya. Ngeluruk tanpa bala. Saudara tahu meluruk tanpa bala. Meluruk itu begini. Kalau orang Jawa, meluruk itu begini. Saya punya musuh di sana, saya akan datangi dan saya akan perangi. Itu meluruk namanya, ya. Dan secara bahasa kita itu katakan memperluas wawasan, memperluas daerah, ya. Memperluas daerah dengan mendatangi dan menduduki, ya, dan akhirnya menang tanpa bala. Artinya tanpa kita kalah, tanpa mendatangkan malapetaka buat kita. Itu artinya ngeluruk tanpa bala, ya. Lalu yang kedua dia katakan sugi tanpa bondo. Artinya begini, kita menjadi kaya sekalipun kita tidak punya modal, tapi kita bisa jadi kaya. Nah, dia katakan sugi tanpa bondo. Dan yang ketiga dia mengatakan menang tanpa apa ini? Ngasara. Menang tanpa ngasarake, ya, nyengsarake. Jadi artinya gini, kita menang tapi tidak membuat orang itu sengsara. Nah, sebenarnya tiga artikel ini atau tiga pepatah ini, ya. Dan dia katakan menang tanpa ngasorake. Ngasorake itu begini, tanpa menyusahkan mereka, tanpa merendahkan mereka, tapi saya bisa menang tanpa saya membuat mereka itu tak ece atau tak rendahkan. Nah, tiga artikel ini sangat berbicara kepada saya, karena ternyata dia lakukan ini dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Ajaran daripada Tuhan Yesus. Dan saya harap tiga artikel ini jadi milik kita, dan saya akan bahas selama 3 hari, ya, hari Jumat, Senin, dan Selasa. Hari ini saya akan membahas tentang ngeluruk tanpa bala. Jadi kita membuat perluasan daerah kita tanpa membuat kita mengalami kesukaran, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kekalahan, ya. Perang tapi tidak pernah kalah. Nah, itu sebetulnya sesuatu hal yang kita tahu bahwa itu ajaran daripada firman Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, apa ya Tuhan? Tuhan tuh ingin gini, kamu mau memperluas daerah, ya, tapi tidak usah pakai perang-perang yang membuat kamu menjadi kalah.
caranya bagaimana memperluas daerah kita. Dalam tahun ini kita melakukan segala sesuatu, tapi dikatakan tanpa kita mengalami kesukaran, mana bisa ya. Sedangkan tahun ini adalah tahun di mana kita merasakan tahun ini adalah tahun penuh tantangan ya. Kemarin hari ini tadi malam saya dapat satu message dari beberapa hamba Tuhan, dan dia mengatakan begini, saya melihat bahwa tahun itu benar-benar tahun penghakiman dan penampian ya. Kalau benar-benar kita nggak gantung sama Tuhan, itu kita bisa jatuh dan meninggalkan Tuhan, bisa kecewa sama Tuhan. Nah, salah satu hal supaya kita bisa tetap survive itu kalau pikiran kita diubah menjadi pikiran Kristus. Amin. Pikiran kita diubah menjadi pikiran Kristus. Nah, caranya bagaimana? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ya. Ini tentang peperangan di mana Yosafat sedang menghadapi sesuatu peperangan dengan Bani Moab dan Bani Amon ya. Dikepung, Israel sedang dikepung, Yehuda sedang dikepung karena Yosafat ini raja Yehuda ya. Dikepung oleh bangsa Moab dan bangsa Amon. Nah, bangsa Moab dan bangsa Amon itu keturunan Lot. Sebetulnya masih ada saudara karena Lot itu adalah keponakan Abraham. Sedangkan Yosafat ini keturunan daripada Abraham. Tapi ya itulah dikatakan banyak masalah orang-orang yang masih dekat dengan kita ya. Bahkan orang yang masih ada hubungan darah dengan kita suka ngetek kita, artinya suka membuat sesuatu hal dalam hidup kita nggak nyaman. Nah, sepertinya Ismail itu masih saudara dengan Ishak ya, karena sama-sama keturunan Abraham. Tetapi mereka ngetek terus, mereka nyerang terus, mereka memusuhi terus. Nah, seringkali orang-orang yang dekat ya, bangsa kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita itu melakukan segala sesuatu yang tidak baik buat kita. Terus apa yang kita lakukan? Kalau kita mengalami seperti itu, kita bisa mengalahkan mereka ya. Kita bisa meluruk itu, artinya kita bisa mengalahkan mereka sampai wawasan kita bisa menjadi besar, tapi tidak pakai ada perkara-perkara tidak baik dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari 2 Tawarikh 20 dikatakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Taman, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dan pada Tuhan. Mereka datang dan dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, kemenangan yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kalau ada orang yang ngetek kita, yang menyerang kita, memusuhi kita ya. Musuh itu tidak hanya dari orang-orang dekat. Musuh itu juga dari pikiran kita bisa. Kadang-kadang kita lagi hitam pikirannya kemana-mana. Itu termasuk musuh. Musuh itu juga yang dikatakan seperti Goliat. Itu juga apa? Perasaan kita. Itu juga karakter kita yang tidak baik. Itu termasuk apa? Termasuk yang suka membuat kita menjadi kalah. Nah, kadang-kadang kita tahu akibatnya kalau kita lagi dalam keadaan banyak masalah dalam ekonomi, dalam keadaan masalah dalam keluarga. Seringkali kita, aduh, aku kok rasanya gak kuat, ada rasa ketakutan. Itu tidak beda dengan Yosafat ya. Lagi dalam keadaan aman-aman, tiba-tiba ada serangan dari orang-orang dekat. Nah, lalu satu hal, kalau kau menghadapi itu, belajar seperti Yosafat. Satu, mencari
Mencari, mencari, mencari. Jangan cari orang pintar. Jangan berdasarkan kekuatan sendiri. Cari Tuhan. Nah, kalau engkau mau mencari Tuhan, pasti ada pertolongan. Amin. Nah, dikatakan Yosafat akhirnya mencari Tuhan. Nah, terus kita teruskan dalam ayat ke selanjutnya, kita lompat kepada ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Karena apa? Yosafat mencari Tuhan. Akibat dia mencari Tuhan, dikumpulkan semua untuk mereka puasa dan doa. Jadi dalam masalah apapun yang kau lakukan, yang Tuhan mau, cari Tuhan, doa puasa. Pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada jalan keluar. Nah, tiba-tiba ada firman dikatakan begini. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, jadi Tuhan katakan, kalau kamu mencari Tuhan, kamu doa dan puasa, tenang, Tuhan yang akan bertindak. Amin. Nah, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tapi tetap dihadapi musuh itu. Jangan lari. Dalam menghadapi apapun dalam kehidupanmu, jangan lari. Amin. Jangan apa? Jangan lari. Kita takut, tapi nggak apa-apa. Kita pegang pada firman. Firman Tuhan mengatakan melalui Nabi itu, dan mengatakan begini, besok kamu maju. Sudah takut, tiba-tiba dikatakan harus maju. Tapi kamu nggak usah perang. Nah, bagaimana tuh maju tidak usah perang? Dan apa? Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Berdiri saja kamunya sambil menantikan Tuhan. Ya sudah, mandek sambil menantikan Tuhan. Berjaga-jaga. Artinya banyak baca firman, menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, asalkan kau sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Nah, terus kita loncat ke ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Nah, tetap maju kan? Tetap maju. Nah, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyikan untuk Tuhan dan memuji dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya begini, jadi kalau setiap pagi kamu datang ke sini, itu menyanyi dengan kekudusan. Artinya apa, Bu? Nyanyi dengan kekudusan. Segenap hati, jiwa dan pikiran. Jangan nyanyi tapi pikirannya kemana-mana. Jangan nyanyi kita cuma sekedar bunyi saja di mulut. Jangan. Nyanyi dengan percaya dan dengan kekudusan.
memakai jubah kekudusan, ya, pasti Tuhan buat jalan. Amin. Jelas ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Terpukul sama siapa? Bukan terpukul dari Yosafat, tapi mereka perang sendiri. Kok bisa? Itulah Tuhan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Tuh kok bisa? Itulah Tuhan. Yosafat apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdiri tetap, memakai jubah kekudusan, percaya sama firman-Nya. Dan akhirnya ngeluruk tanpa bala. Ngerti? Lakukan sesuatu penyerangan tanpa dia kalah. Ngerti? Ngerti? Nangkep? Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Bayangkan, tangan cuma 2, ya, semuanya sudah penuh, jarahan masih banyak. Itu bukankah berarti kelimpahan? Nah, kelimpahan enggak? Perang enggak? Tidak pakai perang. Apa yang dilakukan? Cari Tuhan, puasa, nyembah Tuhan dengan memakai pakaian kekudusan, cari firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Lalu dikatakan 3 hari lamanya mereka menjarah. Tuh coba, pulang balik lagi, ambil lagi, pulang balik lagi, mengambil, pulang balik lagi, ambil, gak habis-habis. Karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan ke Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Saudara, sampai semua orang mengatakan, ada apa Tuhan bekerja di Gracia? Kok banyak orang-orang yang datang dan selalu mendapatkan jalan keluar. Amin. Siapa yang mau coba katanya? Kalau engkau mau responi akan firman Tuhan ini, kau pasti menjadi pemenang-pemenang. Dan jarahan yang tidak habis-habis menjadi milikmu. Mari maju.